Halo semuanya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Zahra di channel Zahra Kai. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini dan buat kalian yang udah subscribe channel ini guys. Terima kasih banyak banget pokoknya guys. So di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. So buat kalian yang baru bergabung dan belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian tahu updatean video terbaru dari channel ini. So guys, thank you so much and enjoy the video. Oke guys, jadi di video kita kali ini kita akan membahas kasus penipuan, tindak kriminal penipuan yang udah rame banget, udah viral banget di Indonesia belakangan ini guys. Jadi guys, sebenarnya kasus ini tuh laporannya udah masuk ke kepolisian sekitar setahun yang lalu lah gitu ya, setahun atau 2 tahun yang lalu. Tapi pelakunya ini guys baru bisa ditangkap di bulan ini, di bulan Juli 2023. Nah, lama banget, makanya susah banget ini orang ditangkapnya guys. Dan kasus penipuan ini guys adalah kasus penipuan yang dilakukan oleh sepasang saudari kembar bernama Rihanna dan Rihani. Ya mungkin kalian udah sering gitu yang ngelihat muka mereka tuh terpampang di sosial media. Banyak lah pokoknya berita-berita tentang mereka guys. Cuplikan-cuplikan berita tentang Rihanna Onana dan juga Rihani Onana juga yang mungkin sering muncul gitu ya di FYP TikTok kalian, feeds Instagram, YouTube Short atau di berita-berita. Ya tapi kan itu cuma cuplikan. Tapi di channel ini guys, kita akan bahas kupas tuntas telisik lebih dalam dan siapakah sebenarnya si sepasang saudara kembar ini guys. Kok bisa-bisanya gitu banyak orang yang bisa ketipu dengan jumlah yang sangat fantastis, miliaran rupiah gini guys. So guys, langsung aja kita bahas kasus lengkapnya di Unordinary Storytelling. Si kembar Rihanna dan Rihani akhirnya ditangkap setelah 22 hari menjadi buronan usai ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya melakukan penipuan berkedok pre-order iPhone dan sudah banyak yang jadi korban dari aksi licik si kembar ini. Kerugian korban bervariasi dengan total mencapai 35 miliar rupiah. So guys, kalau kita mulai pembahasan kasus kita kali ini dengan sedikit latar belakang atau background dari para sang pelaku, si saudara kembar ini guys, si Rihanna dan juga Rihani. Jadi guys, mereka ini merupakan masyarakat sipil biasa, bukan dari kalangan artis, selebriti atau sosialita yang cukup terkenal gitu guys. Ya sama kayak kita ini guys, biasa-biasa aja. Cuma ya mungkin sekarang ini dia udah cukup terkenal ya karena kasus ini. Dan juga guys, diketahui kalau pada saat ini usia mereka itu menginjak usia 34 tahun. Jadi ya masih bisa dibilang cukup muda gitu ya. Dan dari kabar yang beredar juga guys, Rihanna dan Rihani ini sempat bersekolah di SMP 48 Jakarta dan bersekolah di SMA 29 Jakarta. Jadi guys, karena mereka ini kembar, ya mereka ini sekolah di sekolah yang sama. Nggak juga sih harusnya ya. Kayaknya nggak semua anak kembar sekolahannya sama gitu ya. Kan tergantung otak ya kan. Cuma kebetulan aja mereka ini sekolahnya sama gitu ya. Dan dari salah satu kembar ini guys, si Rihanna ini sempat berkuliah di UIN. Berkuliah di UIN dengan jurusan manajemen pemasaran. Nah ini guys, jurusannya ini sangat berkesinambungan atau gitu nyambung gitu ya sama si kasusnya ini, kasus tipu-tipu. Karena kasusnya ini tentang pemasaran atau tentang marketing yang pinter banget. Makanya banyak orang yang ketipu sama si kembar ini guys. Dan ditambah lagi si kembar yang bernama Rihani ini guys juga sempat bekerja sebagai pegawai honorer di Kementerian Perdagangan di bagian Biro Hukum. Nah bisa kalian bayangin guys, manajemen pemasaran, Kementerian Perdagangan, Biro Hukum. Mereka ini nggak main-main, pinter. Emang anak-anak ini tuh pinter gitu guys. Sampai akhirnya pada tanggal 1 Juli 2022, si Rihani ini mengundurkan diri dari Kementerian Perdagangan. Nanti kita akan bahas di pertengahan video guys, kenapa dia mengundurkan diri. Lalu si kembar ini diketahui juga sempat tinggal di perumahan yang cukup mewah di Greenwood Townhouse 2, Cempaka Putih, Ciputat, yang mereka kontrak sejak tahun 2020. Ya memang bukan rumah sendiri guys, mereka masih ngontrak di sana. Tapi biaya ngontraknya ini kagak main-main guys, kagak bakal mampu udah kalau gue sebutin. Nah terus nih guys, ada kesaksian yang datang dari seorang security yang bertugas di perumahan tersebut. Jadi nih si bapak ini ngelihat si kembar mau pergi ke suatu tempat gitu menggunakan taksi online. Jadi bukan mobil pribadi guys, pakai taksi online. Dan di saat itu si bapak ini berbasa-basi menyapa gitu ya. Mau kemana ibu? Dan disautin sama si kembar, mau pergi kondangan pak gitu. Nah tapi guys, kondangan kagak balik-balik lagi. Udah gone dia, ngilang, kabur, kagak tahu kemana. Sampai susah banget untuk dicari. Dan katanya pada saat itu dia ini pergi dengan membawa uang sebanyak 35 miliar rupiah milik para korban.
Oke guys, sekarang gue mau ngejelasin dulu sedikit tentang sistem penipuan atau skema penipuan yang diterapkan oleh si kembar ini guys, supaya kita nggak bingung gitu ya. Jadi guys, skema penipuan yang diterapkan oleh si kembar ini merupakan sistem pre-order atau sistem PO. Nah buat kalian nih yang sering PO mungkin udah paham gitu ya gimana caranya, gimana mekanismenya gitu ya. Dan produk yang ditawarkan oleh si kembar ini merupakan handphone dari merek Apple, yaitu iPhone. Dengan sistem pembayaran full di depan dan setelah itu baru barangnya dikirim kepada seseorang yang mengorder. Dan untuk sistem juga pola penipuan yang dipakai sama si kembar ini guys sama persis dengan skema Ponzi. Nah skema Ponzi ini guys, skema penipuan yang sering dipakai oleh para afiliator ilegal dan juga para MLM ilegal, di mana mereka ini menggunakan atau memutarkan keuntungan dari para member baru untuk para member lama. Jadi mekanisme yang dilakukan oleh si kembar ini guys adalah dengan cara menawarkan para korban-korbannya ini untuk menjadi reseller pre-order iPhone. Nah disinilah guys si kembar ini mengeluarkan kemampuannya gitu ya dalam bermarketing, menawarkan dengan sangat baik gitu kepada calon-calon korbannya ini dengan cara memberikan benefit yang sangat luar biasa dan juga banyak potongan-potongan harga yang sangat menarik. Nah makanya guys para reseller ini mau bekerja sama dengan mereka dan mulai menyetorkan uang-uang mereka kepada si kembar, dan dari uang-uang tersebut lah guys itulah skema Ponzi yang dilakukan oleh si kembar, memberikan atau memutar uang-uang tersebut kepada member-member yang lama dari member baru yang pada baru masuk tadi itu guys. Nah jadi itu dia guys skema penipuannya, jadi kayak gali lubang tutup lubang yang bikin si kembar ini akhirnya kelimpungan sendiri, kabur kocar kacir agak tahu kemana tuh. Kalau kita lihat balik lagi gitu ya ke latar belakang atau background si kembar ini guys, mereka tinggal di tempat tinggal yang bagus, pendidikan oke, pekerjaan oke gitu ya, dan mereka membangun image mereka dengan sangat baik seperti mbak-mbak yang sangat bersahaja gitu, berhijab, kalem-kalem, dengan penampilan dan juga finansial yang cukup memadai gitu guys. Makanya orang-orang ya nggak ada yang curiga, percaya 100% itu sama si mbak-mbak dua ini guys. Nah ditambah lagi nih guys, sebelum si kembar ini merambah ke dunia iPhone ini, si kembar itu sempat berbisnis jasa titip tas-tas branded. Ya kalian tahu sendiri, tas branded itu harganya mulai dari puluhan juta, ratusan juta, sampai ke miliaran rupiah gitu, nggak main-main guys. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk memutar haluan dan memulai bisnis pre-order iPhone di tahun 2021. Nah karena kan di tahun 2021-2020 lah gitu ya, itu iPhone lagi gencar-gencarnya ngeluarin produk-produk baru terus gitu guys. Jadi kayak iPhone 12, iPhone 13 keluar ganti terus. Makanya mereka tuh nggak mau ketinggalan. Ini bisnis bagus nih, diikutin sama dia gitu guys. Nah dari sanalah guys, akhirnya si kembar ini mulai membuka open PO untuk para reseller iPhone. Dan di saat itu juga si kembar ini menawarkan atau menjanjikan harga yang jauh lebih murah dari pasarannya, yaitu sekitar 15 juta rupiah. Yang padahal harga pasaran iPhone pada saat itu masih 17 juta guys. Jadi ya kayak 2 jutaan gitu untungnya untuk para reseller. Makanya mereka ini berbondong-bondong untuk bekerja sama dengan si kembar, dan ditambah lagi ada potongan harga yang sangat menarik, yaitu sekitar 500.000 rupiah untuk per piece atau per unit dari iPhone-nya kalau si reseller ini memesan lebih dari jumlah yang ditentukan gitu guys. Jadi kayak ada potongan-potongan dan cuannya juga bakalan nambah lebih banyak. Dan pada kenyataannya guys, ini bisnis emang di awal-awal tuh jalannya sangat mulus dan lancar karena para reseller-reseller ini ya emang beneran dapat untung guys. Mereka ini nyetorin uang ke si kembar dan setelah itu barangnya datang, setelah itu dijual dan si reseller ini dapat cuan, dan begitu aja terus. Tapi ya itu cuma berlaku untuk para reseller-reseller awal yang tadi skema Ponzi itu guys. Dan reseller-reseller awal ini mulai mengajak atau bertestimoni ke para reseller lain untuk mengajak mereka nih bekerja sama ke si kembar dengan bilang ya ini bener nih, amanah nih sama si kembar, barangnya juga asli gitu ya, bukan rekondisi atau segala macem, emailnya terdaftar, garansinya juga garansi Apple segala macem gitu. Jadinya ya akhirnya banyak yang percaya dan mulai ikut bekerja sama bareng si kembar ini guys. Jadi si reseller awal itu beneran dapat untung, tapi reseller yang akhirnya bergabung di akhir-akhir ini guys itu mulai kelabakan karena pada saat mereka ini menyetorkan uangnya ke si kembar, barangnya kagak ada yang datang. Zong. Ya udah guys, akhirnya reseller yang baru bergabung sama Rihanna dan Rihani ini mendapatkan imbas yang sangat parah gitu guys. Pokoknya kasihan deh, mereka ini dianggap sebagai penipu, dicecar dan dimaki-maki oleh para customernya sendiri. Karena guys, mekanismenya ini, barangnya itu kan yang menyediakan adalah si kembar ini, sedangkan si reseller itu hanya pre-order ke si kembar. Dan si reseller ini punya customer, dan si customernya ini ya taunya kan barangnya di reseller gitu. Kalau barangnya nggak dikirim-kirim dari si Rihanna dan Rihani ke reseller ini guys, reseller ini juga nggak akan bisa ngasih barangnya ke customer gitu guys. Jadi ya setaunya customer itu
ke reseller ini. Makanya si reseller ini yang dianggap penipu dan juga dikejar-kejar sampai dilaporin ke polisi. Bahkan ada salah satu reseller yang dianggap sebagai penipu sama customer sendiri ini guys, dilaporin ke kepolisian dan akhirnya ditahan. Gara-gara siapa? Si kembar ini. Sedangkan si kembar ini kemana? Kabur, nggak tahu kemana, hilang. Astagfirullahaladzim, jahat banget ya, zolim banget ini si kembar jadi orang. Nah guys, karena kasusnya ini tuh udah semakin chaos gitu ya, banyak reseller-reseller yang kena tipu tapi malah dianggap penipu sama customer sendiri. Dan akhirnya banyak korban-korban dari Rihanna dan Rihan ini yang mulai berani speak up dan berani untuk diwawancara dan disebarkan ke media-media. Dan salah satu korban yang berani speak up adalah seorang laki-laki yang bernama Vicky Fahreza. Nah guys, si Mas Vicky ini cerita kalau kasusnya itu bermula pada bulan Mei 2021. Jadi pada awalnya si Mas Vicky ini kenal sama si kembar itu sebenarnya dari teman istrinya yang bekerja di Kementerian Perdagangan yang otomatis satu kantor sama si Rihani. Jadi ya koneksinya cukup jauh gitu guys. Jadi kayak istrinya punya teman dan temennya ini temennya Rihani gitu. Jadi kayak temannya teman gua gitu guys. Bukan kenal secara langsung. Dan setelah si Mas Vicky ini udah kenal gitu sama si kembar, ternyata si kembar ini mengakui dirinya sebagai supplier iPhone resmi dan bergaransi dari Apple tuh. Nggak main-main guys. Ini tuh marketingnya bagus banget. Jadi kayak meyakinkan orang gitu ya. Dan pada saat itu si kembar ini mulai menawarkan untuk order iPhone nih ke Mas Vicky. Jadi nggak langsung ditawarin untuk jadi reseller, tapi order aja dulu 1-2 gitu ya. Maksudnya satu-satuan aja dulu, nggak apa-apa kalau lo nggak percaya gitu. Dan akhirnya si Mas Vicky ini beneran ngorder dengan harga yang tadi itu yang murah, 15 juta rupiah. Sedangkan pasarannya masih 17 juta. Dan otomatis di saat itu Mas Vicky ini untung 2 juta guys. Dan pada saat handphone ini datang, ya udah emang bener gitu, ini handphone bagus, masih disegel, masih bagus, bukan rekondisi, emailnya terdaftar, bergaransi, pokoknya real lah gitu ya, kayak nggak ada tipu-tipu nih. Akhirnya semakin percaya lah tuh si Mas Vicky. Dan akhirnya si Mas Vicky ini mulai berdiskusi kepada istrinya guys, dan bilang kayak kok bisa ya si kembar ini kok dapet harga yang murah kayak gini gitu. Dan akhirnya si Mas Vicky dan istrinya ini mulai untuk memikirkan gitu ya, memikirkan untuk bergabung dan menjadi reseller bersama si kembar tadi. Dan akhirnya guys, ya udah si Mas Vicky ini gabung dan mulai mengirimkan uang dengan jumlah yang cukup banyak untuk mengorder iPhone ke si kembar. Aduh mas, kena jebakan Batman mas. Akhirnya di bulan Juni 2021, si Mas Vicky ini mulai menyetorkan uangnya sebesar 174 juta rupiah ke si kembar. Dan bisnis ini emang beneran jalan guys, sampai bulan Oktober 2021. Jadi tuh kayak selama 5 bulan itu bener-bener lancar gitu guys. Karena si Mas Vicky dan juga istrinya selalu repeat order ke si kembar. Jadi tuh nyetor uang terus, barangnya datang, dijual, cuan. Jadi begitu aja udah terus guys, selama 5 bulan. Tapi pada saat itu kebetulan banget nih si Mas Vicky ini mau fokus ke kerjaannya yang lain gitu guys. Karena pada dasarnya si Mas Vicky ini merupakan pegawai swasta. Jadi bisnis reseller ini mau nggak mau ya ditanganin, atau yang berkomunikasi sama si kembar tuh kebanyakan ya si istrinya, si Mbak Pungki. Nah Mbak Pungki dan juga Mas Vicky yang ngerasa kalau bisnisnya tuh ya udah emang beneran cuan gitu ya, real 100%, dan sama sekali nggak ngerasa kalau ada indikasi penipuan di dalamnya guys. Ya udah mereka nih memutuskan untuk melanjutkan bisnis reseller tersebut. Sampai akhirnya di bulan berikutnya guys, di November 2021, Mas Vicky ini kembali menyetorkan uangnya ke si kembar lagi dengan harapan ya barangnya bakalan dikirim lagi gitu guys. Tapi pada kenyataannya guys, tidak ada satupun barang yang diterima oleh Mas Vicky. Jahat banget emang, zolim ini si kembar guys. Astagfirullahaladzim. Sampai akhirnya guys 4 bulan berlalu gitu ya, sampai di bulan Maret 2023 tetap sama sekali nggak ada barang yang diterima oleh Mas Vicky. Nggak ada satupun yang dikirim guys sama si Rihanna Onana dan juga Rihani Onana juga guys. Itu nggak ada yang dikirim. Sampai katanya nih guys, total kerugian yang dialami oleh Mas Vicky dan juga Mbak Pungki mencapai 5,8 miliar rupiah tuh. Itu baru satu orang guys, baru si Mas Vicky doang 5,8. Nah selanjutnya guys, ada salah satu korban yang akhirnya berani speak up lagi, dan diketahui korban tersebut berinisial NR, berusia 37 tahun. Jadi guys, dalam kasus ini Mas NR sama Mas Vicky tuh kayak hampir-hampir sama gitu. Karena pada awal mula Mas NR kenal sama si kembar juga di bulan yang sama, di bulan Mei 2021 kayak Mas Vicky. Dan cara Mas NR untuk kenal sama si kembar itu juga hampir-hampir mirip, karena Mas NR kenal sama si kembar itu melalui sepupu istrinya. Dan di awal pertemuannya Mas NR dengan si kembar ini guys, ya
lagi-lagi si kembar ini nggak langsung nawarin jadi reseller, tapi ya udah PO aja dulu satu-satuan gitu kalau lo nggak percaya. Gitu lagi guys, dan akhirnya si Mas NR ini ya beneran order 1 piece gitu ya, dan akhirnya udah dikirim duitnya dan juga udah datang barangnya, dibuka, di unboxing sama Mas NR, dan ternyata emang bener gitu guys, ini iPhone resmi bergaransi segala macem, udah pokoknya masih disegel gitu ya. Dan akhirnya guys, si Mas NR ini mulai mengirimkan uang bertahap gitu, step by step, secara mulus, secara lancar jaya, pokoknya begitu guys, dari puluhan juta, ratusan juta, hingga akhirnya mencapai 2 miliar. Sebenarnya pada saat si Mas NR ini sudah mulai menyetorkan uangnya di tahap ratusan juta guys, itu pengiriman iPhone dari si kembar udah mulai macet-macetan. Jadi kayak pengirimannya nggak sesuai dengan permintaannya si Mas NR. Kayak contohnya Mas NR sudah transfer secara full misalnya untuk 10 iPhone, tapi yang datang cuma kayak 5 atau 6. Itu kan nggak sesuai kayak gitu guys. Dan di saat itu juga bertepatan dengan launchingnya iPhone 13 terbaru. Dan lagi-lagi si kembar ini mengeluarkan jurus marketingnya yang super duper. Ditawarin lah ke si Mas NR dan juga ke reseller-reseller lain untuk order si iPhone 13 gitu guys. Ya jiwa-jiwa pedagang guys, Mas NR dan reseller-reseller lain guys, kayak nggak mau ketinggalan gitu ya, mau nggak mau mereka juga akhirnya order si iPhone 13 itu tanpa memikirkan padahal si iPhone 12 yang masih macet itu belum dikirim. Tapi lagi-lagi nih para pedagang-pedagang di si reseller ini guys, nganggapnya ya mungkin perizinan bea cukai gitu, masih positive thinking tanpa menaruh curiga ke si kembar guys. Aduh parah banget. Lalu guys, karena merasa transaksi ini sudah mentok, ya pokoknya kayak udah stuck gitu ya, karena emang gak ada sama sekali produk yang dikirim dari si kembar untuk para reseller yang udah order guys. Akhirnya banyak para reseller ini yang merasa kayaknya gue kena tipu gitu ya, dan akhirnya mereka ini berinisiatif untuk mengkontak sesama reseller. Mereka tuh saling tanya-tanya gitu guys, gimana nih bisnis lu sama si kembar gitu. Wah kagak lancar gitu, macet, mandek, kagak ada sama sekali yang dikirim gitu. Ternyata semua reseller sama guys, kayak gitu guys, ditipu semua sama si kembar. Dan akhirnya pada bulan April 2022, salah satu korban dari si kembar ini guys udah benar-benar gatel gitu, udah geram banget sama si kembar nih, pengen buru-buru nemuin nih orang gitu. Ternyata si kembar ini juga kooperatif, bisa pas dihubungin guys, nggak kabur ternyata gitu loh, pas diminta untuk ketemuan sama si korbannya ini beneran ketemu mereka. Dan si kembarnya ini juga kooperatif, dia mengakui kesalahannya guys, dan dia berjanji akan ngembaliin uangnya para reseller-reseller yang total nominalnya itu mencapai 35 miliar. Dan di pertemuan tersebut si kembar ini beneran janji gitu, saya akan kembalikan uang-uang kalian sebesar 35 miliar, tapi saya minta tenggak waktu sampai bulan Mei, tanggal 30 Mei 2022 nanti akan saya kembalikan semuanya. Ya udah, dari pertemuan tersebut si korban ini juga ngerasa ya ini orang nggak kabur gitu ya, dan dia juga udah janji kalau dia bakalan ngebalikin duitnya gitu. Jadi ya nggak ada kecurigaan lagi guys, berhenti sampai di situ juga. Dari pertemuan itu guys, ternyata banyak korban-korbannya yang ngerasa nggak puas gitu ya, dan akhirnya mulai mengontak si Rihanna dan Rihani dengan banyak ancaman, kayak misalnya lu kalau lu nggak cepet-cepet tanggung jawab, lu bakalan gue viralin segala macam lah, semacam itu ya. Tapi Rihanna dan Rihani ini tidak gentar guys, malah dibalas dengan kalau lu berani-berani untuk viralin, gue juga bisa untuk nuntut kalian balik. Lihat aja nanti tanggal 30 Mei 2022 gue bakalan bisa untuk ngembaliin uang kalian sebanyak 35 miliar itu. Kalau gue emang beneran bisa untuk ngembaliin uang kalian, kalian yang bakalan gue tuntut balik. Ada UU ITE katanya gitu guys. Lah ini para korban guys, jadi kayak mengundurkan niatnya untuk memviralkan gitu ya. Ditunggulah sampai tenggat waktu yang telah ditentukan oleh mereka gitu, tanggal 30 Mei 2022. Ternyata guys ditunggu sampai tanggal 30 Mei masih belum juga dibayar tuh kan. Janji hanyalah janji, pokoknya semuanya bohong guys. Akhirnya satu persatu nih para korban mulai melaporkan semuanya ke kepolisian. Nah, di tanggal 1 Juli 2022 disitulah guys si Rihani ini terpantau mengundurkan diri dari Kementerian Perdagangan tempat dia kerja guys. Nah itu dia guys, entah kenapa dia itu mengundurkan diri ya, atau karena memang dia ini udah ngerasa ya kayaknya gue udah banyak yang laporin gue nih, jadi kayak udah buron jatuhnya guys. Jadi dia udah kayak daripada gue tidak terhormat, mendingan gue mengundurkan diri gitu ya. Akhirnya dia cabut dari kerjaannya guys, entah untuk kabur atau entah untuk melanjutkan bisnis tipu-tipunya ini guys. Itu dia yang bikin bingung. Oke, sekarang kita lanjut ke kesaksian korban yang ketiga. Jadi nih guys, kasus korban ketiga ini kayak beda tapi mirip-mirip gitu guys, tetap kena tipu juga emang. Jadi guys, pada bulan Juni 2022, Rihanna dan Rihani, si kembar ini tuh terpantau membuka lowongan pekerjaan dengan job desk sebagai admin distributor sekaligus merangkap sebagai personal assistant dan dengan digaji 2,5 juta. Dan ternyata ada guys yang ngelamar dan diterimalah satu mbak-mbak oleh mereka tuh. Dibawalah nih si mbak ini ke apartemennya, tapi sampai di apartemen guys, pekerjaan itu bukan kayak admin.
Nggak ada tuh kerjaan yang di depan komputer ngebales-balesin para reseller, itu kagak ada guys. Tapi si Mbak ini malah dijadiin ART, disuruh bersih-bersih, nyapu, ngepel segala macem, beberes apartemen guys. Tapi si Mbak ini ya mau nggak mau gitu guys, ya udahlah, udah datang juga gitu ya, udah terima aja lah, digaji deh nggak apa-apa deh, emang lagi butuh banget duit gitu guys, butuh banget pekerjaan, akhirnya diterima sama si Mbak. Nah katanya Mbak nih guys, kalau si Rihanna dan juga si Rihani ini jarang banget ada di apartemen tersebut, jadi tuh kayak kerjaannya pergi-pergian terus, keluar kota, keluar negeri, entah kemana gitu ya. Jadi si Mbak ya emang sendirian gitu di apartemen tersebut, beres-beres, bersih-bersih, dan si Mbak ini juga ya biasa aja, nggak ngeluh apa-apa gitu guys, karena emang ya udahlah bersihin apartemen sekotakan gitu doang gitu ya. Ditambah lagi juga majikannya ini kagak bawel, kagak rewel, kagak banyak nuntut gitu guys. Dan di awal-awal pekerjaannya si Mbak ini guys, bener-bener tuh semuanya lancar gitu, gajinya juga nggak ada yang dipotong-potong, gajinya beneran dibayarin tuh 2,5 full gitu setiap bulannya. Bahkan si Mbak ini juga sempat ditawarin sama si kembar untuk mau nggak nih iPhone, tapi bayarnya dengan dipotong gaji. Tapi untungnya si Mbak ini nolak guys, pokoknya Mbak ini Android for life. Sampailah di bulan Oktober 2022. Nah di saat itu guys, gajinya si Mbak ini udah mulai macet, kayak dibayarnya cuma setengah-setengah gitu, kagak full ya elah. 2,5 juta doang pakai dibayar setengah-setengah ya. Resek banget emang ini si kembar. Jadi tuh kayak cuma setengah doang gitu guys dibayarnya. Dan alasannya mereka ini, saya nggak punya uang cash katanya gitu. Bank saya diblokir sama orang pajak lah. Apa urusannya? Bayar tetap bayar, itu tuh hak orang gitu ya kan. Dan di bulan-bulan tersebut juga guys, si Mbak ini bilang gitu ke si majikannya kalau banyak orang yang datang ke apartemen itu nyari kalian berdua gitu ya untuk nagih utang gitu, nagih-nagih duit katanya gitu guys. Si Mbak ini juga kurang paham gitu ya, cuma nyampein banyak orang yang datang nagih-nagih duit katanya gitu. Sampai akhirnya di bulan November 2022 guys, itu dari Oktober, November, gajinya si Mbak kagak dibayarin sama si kembar guys. Padahal nih anehnya ya, dia itu kan sering pergi-pergian keluar kota, keluar negeri gitu. Terus dari pergi-pergiannya dia ini nih balik-balik bawa barang-barang branded. Itu duit dari mana? Katanya dibekukan, tapi bayar gaji 2,5 juta aja kagak mampu. Pusing kagak lu sama kelakuannya? Ngegelimet emang benar-benar di kembar ini. Astagfirullah. Terus guys, ada satu kejadian nih, si Mbak ini sempat kesiram air panas, dan air panasnya itu digunain sama Mbak niatnya mau ngepel lantai untuk ngebunuh kuman gitu ya. Padahal mah ada super pel Mbak, kagak usah pakai air panas, ngeri amat itu ya Allah. Dan akhirnya kesiram air panas, kakinya melepuh gitu ya, langsunglah dibawa sama si kembar ke rumah sakit untuk diobatin. Dengan ngelihat keadaannya si Mbak ini, kakinya yang udah melepuh gitu, kayaknya udah nggak bisa kerja lagi nih, beberes apartemen, si kembar ini langsung kayak ya kesannya memecat secara halus gitu ya, karena si kembar ini membelikan tiket untuk Mbak ini pulang kampung. Tapi guys, bener-bener cuma ngebeliin tiket, sedangkan gaji Mbak yang 2 bulan kemarin itu nggak dibayar sama sekali. Dan sampai si Mbak ini udah di kampung gitu guys, Mbak ini gajinya belum terima gitu, belum dapat duit sama sekali ya, mau nggak mau gitu. Jadi si Mbak ini sempat ada adegan dia jual handphone Android for life-nya tadi guys, ya Allah, untuk nerusin berobat kakinya yang melepuh itu. Karena si Mbak ini mau berobat pakai BPJS, ternyata BPJS-nya ditangguhkan. Semenjak si Mbak ini kerja sama si kembar, itu BPJS-nya kan harusnya dibayarin sama si kembar, tapi ternyata kagak dibayarin guys. Jadi ya udah nggak bisa dipakai BPJS-nya. Kurang zolim apa? Ngomong apa susah. Kurang zolim apa itu si kembar? Jahat banget, sumpah, astagfirullahaladzim. Dan begitu ditagih nih guys sama si Mbak gitu ya, pas di kampung ditelepon nih si kembar, "Ibu, gaji saya gimana nih Bu, yang 2 bulan belum dibayarkan," gitu kan ya. Tapi guys, si kembar ini malah bilang, "Loh kan kamu kemarin ke rumah sakit, kaki kamu kan diobatin, itu kan pakai uang kamu," katanya gitu. Sedangkan si kembar ini ngeluarin uangnya nggak sampai total gaji 2 bulan 5 juta itu guys, kayak cuma beberapa ratus ribu aja. Si Mbak juga tahu kalau berobat itu cuma kayak ratusan ribu aja, nggak nyampe 5 juta. Lah sisanya kemana? Ditilep sama si kembar guys, kagak ditransfer sama sekali. Udah tuh si Mbak kasian banget. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang kita masuk ke kasus iPhone lagi guys. Kalian masih ingat ya, Mas Vicky, korban yang pertama kali berani untuk speak up itu guys, bersama dengan istrinya Mbak Pungki, benar-benar mendapatkan teror yang luar biasa dari para customernya guys. Jadi nih, si Mas Vicky dan juga Mbak Pungki mendapatkan tuduhan atau dilaporkan sebagai penipu oleh para customernya sendiri. Dan ironinya di sini guys, Mas Vicky ini pada dasarnya juga ketipu sama si kembar dan sempat melaporkan si kembar ke kepolisian. Tapi Mas Vicky juga ternyata dilaporkan oleh para customernya guys. Dan dari laporan para customernya ini guys, yang dapat imbasnya itu adalah istri dari Mas Vicky, yaitu Mbak Pungki. Karena pada saat itu kan yang melanjutkan bisnis reseller ini kan istrinya Mas Pungki, istrinya Mas Vicky gitu ya, si Mbak Pungki. Karena Mas Vicky ini mau fokus ke kerjaannya yang lain gitu guys. Jadi yang komunikasi sama customer, yang komunikasi sama si kembar itu adalah Mbak Pungki. Dan di saat itulah guys, si Mbak Pungki ini ditahan oleh polisi, dijadikan tersangka pada bulan Desember 2022 dan ditahan atau ditangkap gitu ya pada bulan Mei 2023. Kasian banget sumpah.
Lalu masuk di tahun 2023 sudah ada masuk 6 laporan tentang kasus penipuan iPhone si kembar. Tapi guys, itu cuma laporan gitu ya. Jadi kayak belum diproses, belum jadi buron. Jadi nih si kembar masih bisa kesana kemari gitu ya. Liburan, seneng-seneng ke luar negeri, masih bisa terbang-terbangan gitu pakai pesawat. Masih bisa guys, masih bebas dia guys. Sampai akhirnya nih banyak korban-korbannya semakin geram gitu, semakin kesel. Dan membuat para korban-korbannya ini bersatu dan membuat satu akun Instagram dengan nama akun @kasus_iPhone si kembar untuk menampung segala keluh kesah para korban-korbannya di akun Instagram tersebut. Oke, lanjut, sekarang kita masuk ke kesaksian korban keempat dari si kembar guys. Jadi guys, pada tanggal 11 Januari 2023 ada masuk laporannya di kepolisian dari seorang bapak yang bernama Ius Ruslan berusia 42 tahun. Nah, jadi pada saat itu guys, Pak Ius ini mendatangi kantor polisi untuk melaporkan salah satu dari si kembar, yaitu si Rihana, atas tindakan penggelapan mobil Toyota Sienta dengan plat B2352 SYS. Jadi pada saat itu si Rihana ini datang ke Pak Ius untuk merental atau menyewa mobil dari Pak Ius pada tanggal 4 Februari 2018. Lagi-lagi nih guys, kasusnya itu ya template gitu ya, sama gitu guys. Karena pada awal-awalnya si Rihana ini membayar Pak Ius dengan lancar gitu ya, dengan nominal 6,5 juta per bulan untuk sewa mobil tersebut. Tapi kesana-kesananya gitu guys, makin macet nih pembayarannya, kagak dibayar-bayar. Akhirnya si Pak Ius ini jadi kayak kecarian gitu nih, gimana nih? Di orang rumahnya di mana nih? Disamperin lah rumahnya dengan alamat yang waktu itu si Rihana kasih pada saat mau menyewa mobil tersebut. Pas disamperin guys, ternyata itu alamat palsu. Ayo ting-ting guys, astagfirullahaladzim. Alamat palsu guys yang dikasih sama Rihana di daerah BSD tuh. Gak main-main lagi, daerah BSD, perumahan-perumahan elit gitu ya. Disamperin ke sana ternyata bukan rumahnya guys, alamat palsu. Kagak ketemu tuh si Pak Ius sama si kembar ataupun sama mobilnya, nggak ada sama sekali guys. Udah bener-bener gone gitu guys. Selanjutnya guys, kita masuk ke bulan Juni 2023. Pada saat itu tuh lagi gencar-gencarnya guys, lagi naik-naiknya nih kasus penipuan iPhone si kembar. Pokoknya viral seviral-viralnya gitu ya, dimana-mana ada gitu ya. Sampai-sampai di para korban tuh ya semakin geram gitu. Akhirnya banyak laporan-laporan lagi yang masuk ke kepolisian. Dan para korban ini melaporkan di polsek yang berbeda-beda gitu guys. Banyak pokoknya, polsek Jakarta Selatan, di sini banyak. Sampai akhirnya ini dianggap kasus yang serius dan akhirnya Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut dan membuat tim khusus untuk melakukan penyelidikan lebih dalam tentang kasus tersebut. Bahkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga telah mengecek transaksi aliran dana dari rekening si kembar guys, yang ternyata mutasinya ini mencapai 86 miliar dan terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang. Dan setelah itu guys, akhirnya si Rihana dan Rihani ini resmi dijadikan sebagai DPO atau daftar pencarian orang, ya bisa dibilang buron gitu ya guys. Tapi dalam keadaan mereka ini ya udah tahu padahal dia itu jadi buron gitu ya, masih sempet-sempetnya dia guys ngebales-balesin WhatsApp dari para reseller yang udah ngamuk-ngamuk gitu ya, dengan nyolot, bales-balesin WhatsApp dengan nyolot kayak orang gak punya dosa, kayak orang kagak punya salah guys. Dan kenyataannya selama mereka ini menjadi buron guys, mereka itu selalu bersembunyi dengan cara berpindah-pindah tempat dengan cara menyewa apartemen melalui Airbnb supaya susah untuk dilacak sama polisi. Lah tapi kan guys, namanya juga sepandai-pandainya tupai melompat, pasti bakalan jatuh juga gitu ya, kepleset juga gitu ya. Karena pada tanggal 4 Juli 2023, jadi kayak bulan ini guys, kayak baru beberapa hari yang lalu, polisi ini berhasil menangkap si kembar Rihana Onana dan juga Rihani Onana. Tuh guys, ketangkap dia guys di apartemen M Town Residence Gading Serpong, Tangerang. Jadi guys, ditemukannya itu pukul 5 sore. Dan pada saat mereka ini ditangkap, masih sempet-sempetnya cengengesan guys. Kayak orang kagak, gimana ya, kayak keganggu gitu guys. Astagfirullahaladzim. Walaupun si kembar ini bilang kalau mereka itu emang lagi sembunyi gitu ya, lagi ngumpet dari carian polisi, tapi padahal guys, kenyataannya nggak kayak ngumpet, nggak kayak sembunyi gitu guys, kayak masih terang-terangan aja nih anak berdua, kayak masih makan di restoran, belanja-belanja ke supermarket gitu ya, menikmati fasilitas apartemen, berenang, nge-gym segala macam gitu, masih lepas-lepas aja pikirannya gitu guys. Dan yang membuat dia cengenges, ketawa-ketawa pas ditangkap sama polisi, itu karena menurut dia tuh netizen-netizen ini tuh lucu gitu guys. Karena menurut netizen si kembar ini tuh kabur ke Bali. Padahal si kembar ini, mana bisa gue ke Bali, orang gue di sini kok di apartemen pakai Airbnb gitu ya, mana bisa gue ke Bali, kalau gue naik transportasi umum ya gue ketangkep kan, gue udah jadi DPO gitu. Maksudnya kenapa jadi dia cengenges karena menurut dia tuh netizen tuh kayak kurang pinter gitu guys.
Astagfirullahaladzim. Lalu setelah itu guys, akhirnya Rihanna dan Rihani ini berhasil ditangkap, dibawa dan akhirnya diinterogasi di kepolisian. Dan melalui proses interogasi tersebut lah guys, semuanya akhirnya terkuak, terbuka semuanya gitu ya guys. Karena si Rihanna dan Rihani ini menjelaskan bagaimana cara dia untuk meyakinkan dan menggait para korbannya dengan cara memperlihatkan atau memberitahu sebuah toko fiktif, yang dimana di toko fiktif tersebut Rihanna dan Rihani ini berperan sebagai orang lain, yaitu sebagai Gita dan juga Akbar. Dan Gita dan Akbar ini merupakan seseorang yang katanya mengelola di bagian gudang iPhone resmi. Nah dari situlah guys munculnya alasan kenapa si Rihanna dan Rihani ini dapat harga iPhone yang begitu murah, karena menurut mereka nih ya, mereka cerita-cerita ke reseller gitu ya, kalau dia itu punya orang dalam, yaitu orang gudang supplier resmi Apple. Jadi si Gita dan Akbar tadi itu guys, padahal si Gita dan Akbar ya dia juga berperan atau berakting gitu guys. Dan si Gita dan si Akbar ini katanya memberikan handphone tersebut ke Rihani untuk dijual kembali. Padahal kenyataannya guys, si kembar ini tidak sama sekali mendapatkan handphone dari gudang resmi Apple ataupun dari supplier manapun. Jadi ya sama aja kayak kita ini guys. Jadi itu dia, ya udah begitu ada pesanan dari reseller, dia beli ke toko juga guys, ke toko biasa. Jadi otomatis dia nombok dong, karena reseller ini kan belinya dengan harga 15 juta per unit. Sedangkan si Rihanna ini beli ke toko dengan harga 17 juta per unit. Jadi dia nombok 2 juta. Tapi nggak apa-apa guys, itu hanyalah permulaan gitu ya, untuk membangun image kalau bener nih bisnis dengan si Rihani ini menguntungkan untuk para reseller. Tapi disitulah skema Ponzi ini benar-benar dijalankan oleh si kembar tadi. Jadi ya guys, para reseller di awal tadi yang sudah mendapatkan keuntungan dan merasakan gimana gitu ya untungnya bekerja sama dengan si kembar, mulai mengajak dan memberikan testimoni baik kepada para reseller lain. Jadi kayak dia tuh bilang, ini bener nih kerja sama si kembar, amanah gitu, barangnya bener gitu, 100% asli, no tipu-tipu gitu, resmi bergaransi. Nah akhirnya banyak reseller yang lain itu tergoda dan mulai menyetorkan uang mereka ke Rihanna juga Rihani. Tapi guys, harapan mereka kan ya barangnya datang gitu ya, tapi sama sekali nggak ada yang datang gitu guys. Itu uangnya bermiliar-miliaran ditilep masuk kantong untuk menutupi kerugian di awal tadi yang 2 juta kali berapa unit itu. Jadinya ya gitu, karena memang sistemnya ini gali lubang tutup lubang. Makanya si Rihanna dan Rihani ini kelimpungan, belingsatan, pusing sendiri dia guys, ujung-ujungnya kabur, ketangkep. Apaan sih asal baju semut woy, ya pokoknya begitu guys, ngejelimet banget emang. Dan atas kasus penipuan ini guys, Rihanna dan Rihani dikenakan UU ITE pasal 28 dan juga dikenakan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. So guysku, jadi itu dia videonya. Gimana nih menurut kalian kasus penipuan iPhone si kembar? Kalau menurut gue ya guys, ya elah, emang sih namanya juga manusia, ngelihat harga yang murah pasti pengen yang murah, matanya hijau gitu ya, nggak mungkin pilih yang mahal. Ada yang murah ya sikat yang murah gitu. Kalau belanja aja kan ngelihat yang diskon, pasti yang diskon yang diambil ya kan. Tapi kalau buat gue nih, kasus-kasus kayak gini nih pasti ada indikasi penipuannya guys, karena walaupun murah harganya juta-jutaan, woy, bukan juta 2.000 3.000, ini mah buset 15 juta 17 juta, itu pasti ada indikasi penipuan kalau sampai harganya melenceng banget dari harga pasaran gitu. Jadi yang aman-aman aja lah, kalau emang kepengen beli ya jalan sendiri gitu, langsung beli ke tokonya, ke iBox gitu secara langsung, udah pasti resmi, udah pasti bergaransi real gitu ya kan, tanpa menunggu-nunggu dengan kebimbangan. Ya pokoknya gitulah guys, hati-hati dimanapun kalian berada, bagaimanapun kalian bertransaksi, pokoknya harus hati-hati, oke? So guys, jadi gimana menurut kalian? Itu dia videonya. Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurang dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like, dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga guys. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget di drop di kolom komentar, di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So, buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you so much, karena ini videonya pasti panjang banget karena gue ngomong panjang lebar juga guys. Pokoknya terima kasih banyak banget guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.